Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya, Rialini Retno Alicia Cahyani dengan NIM 32014180113. Pada SFG 3 kali ini, saya akan mengkaji wilayah Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Geografi merupakan suatu pengetahuan yang sifatnya kompleks, yang melatih mahasiswa secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selain pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, pada dasarnya ditunjang dengan praktik di laboratorium dan di lapangan secara langsung. Salah satu praktik lapangan yang dilakukan pada saat ini yaitu studi fenomena geografi 3, di mana pada hal ini dapat mengembangkan potensi dalam hal berpikir, keterampilan, dan juga kepribadian mahasiswa pada saat berinteraksi dengan objek yang berada di sekitar lokasi penelitian. Dengan diadakannya studi fenomena geografi yang ketiga ini, diharapkan mahasiswa geografi dapat menambah pengalaman dan keterampilan praktikum secara nyata dan langsung di lapangan. Pada SFG 3 kali ini, saya mengambil objek kajian di wilayah Geopark Ciletuh. Geopark adalah kepanjangan dari Geological Park, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Taman Geologi atau Taman Bumi. Geopark adalah taman bumi yang termasuk dalam kawasan konservasi yang memiliki unsur geodiversity atau keragaman geologi, biodiversity atau keragaman hayati, dan cultural diversity atau keragaman budaya, yang di dalamnya memiliki aspek dalam bidang pendidikan sebagai pengetahuan di bidang ilmu kebumian, pada keunikan dan keragaman warisan bumi, sebagai aspek ekonomi dari peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan sebagai geowisata. Dan beruntungnya kita, Indonesia, memiliki beberapa kawasan geopark yang diakui oleh dunia. Salah satunya adalah tempat yang akan saya kunjungi saat ini yaitu kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi. Ciletuh merupakan sebuah lembah teluk yang terletak di pantai selatan barat Sukabumi. Secara geografis, Geopark Ciletuh terletak di antara 106 derajat sampai 107 derajat bujur timur dan 60 derajat sampai 70 derajat lintang selatan. Nama Ciletuh diambil dari nama sungai besar yang bermuara di Teluk Ciletuh yang dikelilingi oleh tebing batu yang membentuk tapal kuda dengan puncak tertinggi yaitu 360 meter dengan bentangan panjang 12 km dan lebar 7 km. Sepanjang patahan tersebut terdapat 8 air terjun yang dilihat dari atas Ciletuh nampak seperti amfiteater raksasa bentukan alam. Sumber daya alam yang unik juga jarang ditemui menjadi modal utama pemasaran dari kawasan wisata Geopark itu sendiri. Geopark Ciletuh yang berlokasi di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, memiliki beberapa tempat atau destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh berbagai wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Di sini, saya akan membahas beberapa karakteristik mengenai Geopark Ciletuh itu sendiri. Untuk sub bahasan yang pertama, yaitu ada daya tarik wisata. Daya tarik wisata yang ada di Geopark Ciletuh yaitu ada sekitar 11 tempat wisata yang berada di sana, di mana setiap tempat tersebut memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing, seperti akses jalan menuju lokasi, potensi wisata yang ada, serta fasilitas wisata yang tersedia. Yang pertama yaitu ada Bukit Panenjoan. Dari Bukit Panenjoan, wisatawan dapat melihat kawasan Geopark Ciletuh yang berbentuk seperti tapal kuda yang dihasilkan dari fenomena alam, yaitu sebuah longsoran yang sangat besar berdiameter kurang lebih sekitar 15 kali 9 km persegi. Bentuk tapal kuda biasanya disebut dengan istilah mega amfiteater atau amfiteater alam,
yang langsung menghadap ke laut, yaitu Teluk Ciletuh. Yang kedua yaitu ada Curug Cimarinjung. Curug Cimarinjung sendiri memiliki ketinggian sekitar 50 meter, sedangkan penamaan Curug Cimarinjung didasarkan pada nama sungai yang menjadi aliran air, yaitu Sungai Cimarinjung. Pada kondisi musim hujan, debit air akan sangat deras dan warna airnya akan sangat keruh. Hal ini disebabkan karena banyaknya material yang dibawa oleh air yang mengalir. Pada bagian hulu, Sungai Cimarinjung masih terdapat erosi. Yang ketiga, Puncak Dharma. Puncak Dharma berada di ketinggian lebih dari 230 meter. Di sini menawarkan pemandangan indahnya garis pantai yang ada di Geopark Ciletuh. Di Puncak Dharma, wisatawan dapat menikmati sunrise dan sunset dari Puncak Dharma tersebut. Perpaduan sawah dan hutan yang menghijau, aliran sungai, dan birunya laut dapat disaksikan di atas puncak. Yang keempat, Pantai Palangpang. Pantai Palangpang dapat dikatakan sebagai pintu masuk untuk menikmati indahnya laut yang ada di kawasan Geopark Ciletuh. Pasir pantai yang berwarna kecoklatan berpadu dengan laut yang indah. Tak hanya itu, garis pantainya yang sangat luas cocok untuk para wisatawan yang ingin berjalan-jalan di sekitar bibir pantai. Yang kelima, Curug Sodong. Banyak masyarakat yang menyebut air terjun ini sebagai curug kembar. Curug Sodong memiliki dua aliran yang cukup besar, di mana aliran tersebut mengalir berdampingan. Di balik air terjun ini terdapat cekungan yang bentuknya menyerupai goa. Oleh karenanya, objek wisata ini disematkan kata sodong yang diambil dari bahasa Sunda yang berarti goa. Selanjutnya yang keenam yaitu Curug Awang. Bagi yang ingin mengunjungi curug ini, wisatawan harus bersiap melintasi jalanan yang terjal di tengah hutan dan perkebunan milik warga. Wisatawan juga harus menempuh perjalanan beberapa ratus meter sebelum mencapai pintu masuk curug dan berhati-hati saat mengendarai kendaraan. Meskipun cukup sulit, semuanya akan terbayar dengan pemandangan indah dari Curug Awang sendiri. Sayangnya, karena debit airnya yang besar, wisatawan tidak disarankan untuk bermain air di sana dan hanya dapat bersuah foto di sekitar curug saja. Yang ketujuh yaitu Puncak Tugu. Puncak Tugu dapat dikatakan sebagai salah satu spot paling pas untuk menikmati pemandangan alam Geopark Ciletuh. Lokasinya yang mudah dijangkau dan panorama alamnya yang indah membuat destinasi wisata ini cukup populer di kawasan Geopark Ciletuh. Wisatawan juga bisa melihat sunrise, sunset, atau menyaksikan panorama malam hari yang indah dari tempat ini. Wisatawan juga dapat menginap dengan menyewa tenda yang disediakan di sana. Selanjutnya yang kedelapan yaitu Pantai Ujung Genteng. Mungkin wisatawan sudah cukup mengenal Pantai Ujung Genteng yang ada di Sukabumi. Ya, betul sekali. Pantai yang masih termasuk kawasan Geopark Ciletuh ini sangat terkenal akan keindahan alamnya. Saat tiba di sana, wisatawan akan disambut oleh pasir putih pantai yang indah dan bibir pantai yang bersentuhan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, wajar saja jika Pantai Ujung Genteng memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu sekitar 16 km. Yang kesembilan yaitu Pantai Cimaja. Pantai Cimaja merupakan tempat yang pas untuk didatangi wisatawan yang ingin belajar surfing. Ombak yang ideal untuk berselancar dan garis pantai yang panjang membuat aktivitas di sini sangat menyenangkan bagi wisatawan yang berkunjung. Untuk destinasi wisata yang ke-10 yaitu Pulau Kunti. Pulau yang menghadap langsung ke Samudra Hindia arah barat tersebut memiliki hamparan pasir pantai yang putih. Terdapat beberapa batuan karang yang menyembul di antara pasir putihnya. Bagian utama Pulau Kunti sendiri merupakan tumpukan batuan yang sangat keras dengan jenis konglomerat dan jenis breksi. Untuk destinasi wisata yang terakhir yaitu Pulau Batik dengan urutan ke-11 destinasi wisata. Pada Pulau Batik, banyak potensi alam yang terdapat di kawasan ini. Salah satunya yaitu batu batik
yang merupakan hasil proses alam yang terjadi pada masa pratersier sekitar 60 juta tahun yang lalu. Batuan ini terbentuk secara alami dari lava panas gunung berapi yang berada sekitar 100 km di bawah permukaan laut, sebelum akhirnya terangkat ke permukaan bumi. Degradasi warna coklat kemerahan adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol dari batu batik ini. Tidak hanya itu, ragam ukuran dan bentuk yang unik adalah salah satu karakteristik lainnya yang membuat batu batik ini sangat istimewa. Adapun lokasi batu batik sendiri berada di tengah laut. Jika wisatawan ingin berkunjung ke sana, setidaknya harus menggunakan kapal yang mengangkut wisatawan hingga sampai ke Pulau Batik. Untuk sub pembahasan yang kedua, yaitu ada geografi fisik. Jika dilihat dari segi geografi fisik, keistimewaan geologi dari geoarea Ciletuh terdapat jenis batuan tertua di Pulau Jawa pada formasi sekis pasir luhur, yaitu batuan pratersier yang terdiri dari batuan metamorf dengan jenis batuan yaitu sekis, amfibolit, filit, kuarsit, gabbro yang berselingan dengan peridotit. Secara spesifik, keunikan dan kelangkaan geologi kawasan Ciletuh memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kawasan Ciletuh memiliki morfologi yang khas menyerupai amfiteater yang membuka ke arah Samudra Hindia. Batuan penyusunnya kawasan Ciletuh merupakan kompleks melange yang disusun oleh ophiolite, kelompok batuan ultrabasa, kelompok batuan metamorfik, kelompok batuan sedimen laut dalam, kelompok batuan sedimen benua, dan semua kelompok batuan tersebut terdapat sebagai bongkah-bongkah beraneka ukuran yang terkurung dalam matriks serpih tergerus dengan kontak antar blok berupa tektonik yang memperlihatkan singkapan bagus dan jarang ditemukan di tempat lain. Yang kedua, kerabat ophiolite yang ada menunjukkan urutan tidak lengkap atau dismembered ophiolite merupakan fragmen kecil kerak samudra yang dapat dipakai sebagai bukti proses geologi yang terjadi pada daerah pembentukan penunjaman lempeng samudra atau subduksi dan juga sebagai bukti mata rantai jalur penunjaman berumur kapur akhir, dan di tempat lain ini buktinya jarang ditemukan. Yang ketiga, kerabat ophiolite merupakan susunan protektonik perbenturan antara lempeng sehingga ophiolite berumur tua dan dapat berfungsi sebagai fosil dalam merekonstruksi jalur penunjaman purba. Yang keempat, kawasan Ciletuh merupakan kawasan yang memperlihatkan terjadinya pendampingan dua zona yang disusun oleh batuan berasal dari lempeng samudra dan lempeng benua. Sehingga kawasan Ciletuh merupakan tempat yang menarik karena pada satu tempat tersingkap dua penggalan kerak bumi yang sangat berbeda sifatnya. Yang kelima, kawasan Ciletuh dapat dijadikan sebagai tempat studi petrotektonik bagi pengembangan ilmu geologi karena ophiolite dapat menjelaskan mekanisme pembentukan prisma akresi melange, yaitu proses pembentukan melange. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu kawasan Ciletuh dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran konsep tektonik global baru atau New Global Tectonic atau tektonik lempeng dengan cara mempelajari fenomena-fenomena yang ada, yaitu fenomena petrologi, asal-muasal kerabat ophiolite, struktur kerabat ophiolite, status geotektonik, serta evolusi tektonik Jawa Barat. Untuk sub pembahasan yang terakhir yaitu geografi sosial. Masyarakat di sekitar kawasan Geopark Ciletuh berprofesi sebagai pedagang, pengelola wisata, nelayan, dan petani. Berdasarkan tabulasi data terhadap jumlah responden yang tersedia,
menyatakan sebagian besar masyarakat yang tinggal menetap di sekitar kawasan objek wisata Geopark Ciletuh sejumlah 85% bermata pencaharian sebagai pengelola wisata, seperti pedagang di sekitar wisata, pemandu wisata, petugas kebersihan wisata, dan lain sebagainya. Serta sisanya sebesar 15% bermata pencaharian di luar pengelola wisata, seperti nelayan dan petani. Hal ini mendeskripsikan bahwa dengan adanya Geopark Ciletuh sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Geopark Ciletuh memberi peluang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat dalam hal memperoleh keuntungan ekonomi secara nyata melalui kegiatan pariwisata. Di sini budayanya gimana Pak? Maksudnya kearifan lokal yang masih dilestarikan sama masyarakatnya itu? Paling yang pas panen huma Panen atau panen raya padi, bawa liwet ke sawah itu ke huma itu padi ladang. Huma itu padi ladang. Kira-kira gunung-gunung. Itu prosesnya gimana Pak? Prosesnya dari awal? Prosesnya begitu dia mau panen, dia tuh ada satu tradisi kebiasaan ngeliwat. Jadi ngelewat dulu sama-sama satu. Masak-masak gitu ya Pak? Makan iya, bareng ya? Makan sama-sama, baru langsung panen raya. Kawasan Geopark Ciletuh dapat dikatakan sebagai kawasan wisata baru. Geopark Ciletuh sudah diakui oleh dunia, yaitu UNESCO Global Park. Sebagai status tersebut ditetapkan pada tanggal 17 April tahun 2018 berdasarkan hasil sidang eksekutif GORD UNESCO ke-204 atau Komisi Program and External Relations yang berada di Perancis, menetapkan bahwa Geopark Ciletuh telah resmi disetujui sebagai Global Geopark. Zonasi geowisata Geopark Ciletuh Kecamatan Ciemas dibagi ke dalam 3 kategori zonasi yang terdiri dari zonasi inti, zonasi penyangga, dan zonasi pelayanan. Di mana zonasi tersebut dapat dijabarkan yang pertama, zona inti atau zona biru, di mana atraksi atau daya tarik wisata utama geowisata. Zona inti pada pengembangan Geopark Ciletuh berisi sebagian besar potensi daya tarik alam, flora, dan fauna yang sudah dianalisis sebelumnya. Pada zona ini, pembangunan tempat-tempat komersil seperti hotel, restoran, resort haruslah seminim mungkin agar tidak merusak ekosistem alam yang ada. Pembangunan area komersil di zona ini juga harus sesuai dengan syarat Green Building Concept dengan meminimalisir bentuk bangunan permanen. Yang kedua, zona penyangga atau yang biasa disebut dengan zona hijau, di mana kekuatan daya tarik geowisata dipasarkan sebagai ciri-ciri dan karakteristik geowisata, yaitu sustainable development, di mana pembangunan fasilitas tidak merusak keaslian dan keindahan alam dan tidak melebihi daya dukung lingkungan. Zona penyangga pada pengembangan Geopark Ciletuh berbasis partisipasi masyarakat, berisi beberapa potensi alam sebagai daya tarik wisata dan rumah-rumah warga yang bisa disewa sebagai tempat penginapan atau homestay. Yang ketiga, zona pelayanan atau yang biasa disebut dengan zona kuning. Wilayah yang dapat dikembangkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan, sepadan dengan kebutuhan geowisata. Pada zona pelayanan yang terdapat di area pemerintahan Kecamatan Ciemas, dibangun tempat-tempat sarana kesehatan, pendidikan, administratif, homestay, tempat belanja yang berguna, baik untuk wisatawan maupun masyarakat Kecamatan Ciemas atau masyarakat lokal itu sendiri. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching.